Hi everybody, thank you for joining us for our video devotion with Pastor Iskandar and myself. Halo semuanya, terima kasih sedang menyaksikan renungan online bersama dengan Pastor Iskandar. Last week when we did our devotion, we talked about God asking Job, "Where were you when I laid the foundation of the earth?" Minggu lalu dalam renungan kita membahas Tuhan bertanya kepada Ayub, "Di manakah engkau pada waktu aku meletakkan dasar dari bumi ini?" So none of us was here when God laid the foundation for us to exist. Jadi tidak ada di antara kita yang ada, itu ada sebelum Tuhan meletakkan dasar dari bumi ini. Today we want to read two passages, slightly longer, and I'm going to ask Pastor Is to help me read Genesis chapter 15, verse 13 to 15. Tapi hari ini kita akan baca dari Alkitab yang mungkin agak lebih panjang. Saya akan minta bantuan dari Pastor Iskandar untuk membacakannya. Kejadian 15 ayat 13 sampai 15. Firman Tuhan kepada Abram, "Ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum, dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Tetapi engkau akan pergi kepada nenek moyangmu dengan sejahtera. Engkau akan dikuburkan pada waktu telah putih rambutmu." So here you find that this thing happened just after Abraham rescued Lot. Kita melihat peristiwa ini adalah terjadi setelah Abram menyelamatkan Lot. And then the king of Sodom came and Abraham gave back everything to the king of Sodom. Kemudian Raja Sodom mendatangi dia dan Abram ini mengembalikan semua yang dia peroleh kepada Raja Sodom. And we know if you read Genesis 15 beginning, Abraham asked God, God told Abraham, "I am your shield, your exceedingly great reward." Dan kita melihat dari awal Kejadian 15 ini, pada saat Abram berbicara kepada Tuhan dan bertanya pada Tuhan, Tuhan memperkenalkan dirinya sebagai I'm your shield, your aku adalah perisaimu dan upahmu yang besar. And Abraham asked God, "What have you given me? I have no children." Kemudian Abram bertanya pada Tuhan, "Apa yang engkau berikan kepadaku ini? Karena aku tidak ada keturunan atau anak untuk mewarisinya." So what happened was God asked him to prepare sacrifices. Then Abraham fell asleep, and this is where the verse said, God say, "No for certain." Kemudian yang terjadi berikutnya adalah Abram jatuh tertidur setelah dia mempersiapkan korban persembahan. Kemudian Tuhan berbicara kepadanya di sini, bahwa ketahuilah dengan sesungguhnya. So, this is even before Ishmael and Isaac came. Ini terjadi bahkan sebelum kelahiran Ismail dan Ishak. And God told Abraham that his children, that means his many children, will one day become slaves, but God will deliver them. And this is like 430 years later. Kemudian Tuhan sudah memberitahu juga dari awal-awal sebelum kejadian 430 tahun sebelumnya bahwa keturunannya akan diperbudak, tetapi Tuhan akan selamatkan mereka. So even though God told Abraham what will happen 430 years later, Abraham still have to live his life. Walaupun Tuhan sudah memberitahu Abram apa yang akan terjadi 430 tahun kemudian, tapi kan Abram ini harus masih menjalani hidupnya sehari-hari. You notice that there is no mention about Ishmael, there is no mention about Isaac. Abraham doesn't know that his life is going to go up and down. Di situ masih belum tertulis tentang Ismail atau Ishak, tetapi apa yang dijalani oleh Abram adalah sehari-harinya itu masih harus menjalani naik dan turun dalam hidupnya. But God told Abraham, "No, for sure, this is going to happen." Tapi Tuhan memberitahu kepada Abram, ketahuilah dengan sesungguhnya. Dalam bahasa Inggris, know for sure itu artinya ketahui dengan pasti. Alright, so
in the eyes of God, God already know the end of everything. Jadi di mata Tuhan, Tuhan telah mengetahui akhir dari segala sesuatu. You know, God may not tell us everything that will happen to us, but listen to what verse 15, what he said to Abraham. Sekalipun kita tidak bisa mengetahui segala sesuatunya, tetapi paling tidak kita bisa melihat apa yang ditulis di ayat 13 tentang kata Tuhan. And he says, for you will go in peace and be buried with your ancestors. Nah, kemudian ayat 15 dikatakan, tapi tentang engkau akan pergi kepada nenek moyangmu dengan sejahtera. Engkau akan dikuburkan pada waktu telah putih rambutmu. Oh, he lived a very good, long life. Berarti dia akan menikmati hidup dengan umur yang panjang, hidup yang baik, umur panjang. So even if you and I do not know what's going to happen tomorrow, what is our hope? This is Abraham, but what is our hope? Jadi sama juga dengan saudara yang kita sama-sama tidak tahu apa yang akan terjadi besok, tetapi apakah harapan kita? Kalau Abraham, inilah harapan dia, tapi bagi kita apa harapan kita? So for that, we will turn to 1 Thessalonians chapter 4, verse 13 to 18. Nah, untuk itu kita melihat di 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13 sampai 18. Saya akan bacakan. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan, menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. So here even we are not Abraham. Here even God in His Bible 2,000 years ago already told you and I what our end will be. Sekalipun kita bukan Abraham, tapi di sini Tuhan sendiri 2000 tahun yang lalu telah memberitahu kepada kita bagaimana akhir dari kita ini semua. You know, what God told Abraham said, you will go in peace and be buried with your ancestors. Kalau untuk Abraham, Tuhan mengatakan bahwa engkau akan pergi kepada nenek moyangmu dengan sejahtera dan kamu akan meninggal dengan damai. For us, we will be caught up into heaven and live with Him forever. Kalau kita akan diangkat ke atas dan kemudian hidup selama-lamanya dengan Dia. So Abraham is buried. He goes into the ground. Yes, we know Abraham go to heaven, but first he go into the ground. For us, when we die, even though our body go to the ground, we go straight to heaven. Kalau Abraham diceritakan bahwa dia akan dikuburkan dengan damai. Dikuburkan berarti masuk ke dalam, ke bawah. Memang kita tahu dia akhirnya pasti ke surga juga. Tapi kita di dalam bacaan ini, kita juga yang bagi yang meninggal, langsung dibawa ke atas bergabung bersama dengan Tuhan, dan juga yang hidup, yang tinggal tetap juga diangkat. And therefore, starting in verse 13 in 1 Corinthians chapter 4, Paul says this, do not grieve like the rest of the world that has no hope. We have hope. Itu sebabnya dikatakan di 1 Tesalonika 4 ayat 13 ini, kata Rasul Paulus, jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Why do we have hope? Because Jesus died, conquered death, and rose again. Mengapa kita punya pengharapan? Karena Tuhan Yesus telah mati dan Dia bangkit untuk kita. And then he says, and he says that we will. He says this. He says after that we will live with Him forever, selama-lamanya. Iya, dan kemudian dikatakan di bagian akhirnya bahwa kita akan hidup selama-lamanya bersama dengan Dia, karena kita dikumpulkan bersama dengan Dia.
So even though, like Abraham, we do not know how our life will be, we know what our ending is. Jadi sama seperti Abram yang dia tidak tahu bagaimana dia harus menjalani hidup sehari-harinya. Tetapi sama juga bagi kita, walaupun kita tidak tahu bagaimana kita harus menjalani hidup sehari-hari, tapi kita tahu akhir dari segala sesuatu bagi kita. So today where you are, maybe tomorrow is down. Then after that it goes up a little bit. Then it go down, then it go up, then it go down, then it go down. But you know something? In the end, our hope is not our up and down. Our hope is in Christ and is always up. Kemudian kita juga tidak tahu kalau misalnya hari ini kita seperti ini, besok bakal turun atau naik, besoknya lagi turun lagi, naik lagi. Tapi yang kita ketahui adalah pada akhirnya kita ada di dalam Kristus itu dan akhirnya selalu naik karena kita ada dalam Kristus. So today, when you hear this, do what verse 18 say. Encourage one another with such words. Jadi pada akhirnya bagi saudara-saudari yang mendengarkan hari ini, kita harus ingat di ayat 18 dikatakan hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Beloved, you have a hope. Your hope is Christ Jesus. Yang terkasih, engkau punya pengharapan dan pengharapanmu adalah Yesus Kristus. God bless you. Have a wonderful day. Tuhan memberkatimu dan jalanilah hidup yang luar biasa hari ini. Bye-bye. Sampai jumpa.